Indonesia dikenal dengan keberagamannya. Dikenal dengan bermacam-macam suku, budaya, dan agama. Namun, Indonesia tetap menunjukkan persatuannya yang indah, tidak terkotak, meski berbeda, tidak terpilah, meski tak sama. Dalam hal beragama, di Indonesia, proses masuknya agama diimbangi dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Kita sangat bersyukur bahwa Islam ke Indonesia itu tidak hadir dengan melalui kekerasan atau peperangan. Itu yang menjadikan menurut saya satu modal penting sehingga Indonesia sampai hari ini meskipun berbeda-beda agama, suku dan sebagainya tetap rekat, utuh gitu. Tidak seperti misalnya di Timur Tengah atau misalnya di negeri Eropa. Di Eropa itu kan mungkin bahasanya satu atau dua tapi negaranya banyak sekali gitu. Betul. Proses budaya dan inkulturasi Indonesia ini, Nusantara, selain oleh Dennis Lombard yang lain, itu prosesnya adalah osmosis. Osmosis itu kita dahsyat sekali. Mengambil dari luar yang baik dan melepeh, memuntahkan ya, mengeluarkan yang tidak baik. Yang tidak berguna itu. Pertanyaannya misalnya untuk inkulturasi, Candi Prambanan itu Jawanisasi Hindu atau Hinduisasi Jawa? Masjid-masjid di Cirebon itu yaitu Islamisasi Jawa atau Jawanisasi Islam. Dan menarik untuk inkulturasi agama-agama monoteis itu datang sesudah bagian substratum paling dasar kita, yaitu paling bawah ini apa? Itu adalah agama bumi, animisme dan dinamisme. Bahwa semua semesta punya animus, punya jiwa, lalu punya daya untuk itu. Kemudian masuklah Hindu-Buddha di atasnya dengan osmosis sehingga bisa melekat kan ke atas, ya kan? Nah, ya kan? Lalu di atasnya lagi setelah Hindu-Buddha, kemudian kecinaan, kemudian Islam, kemudian Kristen. Kristen yang awal pembaratan satu, Spanyol, Portugisme, dan pembaratan kedua adalah modernisasi dan segala macam dan VOC segala macam itu yang kedua dia. Nah, sekarang ini kalau mau lihat tadi inkulturasi, coba lihat semua agama monoteis yang masuk ke Nusantara selalu pakai mediumnya itu bukan medsos sekarang ini, tapi wayang. Semua pakai wayang. Yang Katolik ada wayang Wahyu untuk kisah semua kitab suci dibahasakan dengan wayang itu. Itu mulai dari Solo itu, Budenya yang udah meninggal, yang menemukan sel kenal itu. Kemudian yang Muslim juga pakai wayang, Sunan Kalijogo. Mungkin kalau dengan Ainun Najib dia bisa cerita itu banyak. Jadi artinya apa? Iman yang mau mendalam ke bumi Nusantara ini mesti lewat inkulturasi. Pendekatan kebudayaan bukan hanya membantu proses masuk dan berkembangnya agama di Indonesia. Pada masa penjajahan, para pendahulu menyelaraskan bentuk-bentuk perlawanan terhadap penjajah, antara perjuangan dengan agama, politik, juga dengan budaya. Jadi dulu melawan penjajah itu tidak hanya dari sisi agama semata-mata. Jadi tidak hanya dari sisi kebangsaan semata-mata, tapi dilawan dengan sisi budaya. Nah, salah satu caranya para ulama, para kiai melawan penjajah waktu itu adalah dengan semboyan mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Yang dimaksud waktu itu maknanya luas kan, tapi secara spesifik konteksnya waktu itu adalah Belanda. Nah, dilawan secara budaya agar bisa beda, agar ada bedanya pengikut Belanda sama orang nasionalis pribumi, ya orang perjuangan. Belanda pakai celana, kita pakai sarung. Belanda pakai jas, kita pakai baju biasa. Belanda pakai topi, kita pakai peci, ketu. Belanda pakai sepatu, kita pakai sendal. Berkebudayaan adalah penggambaran dari manusia yang hidup dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Berkebudayaan
merupakan perwujudan rasa, akal, dan karsa dari seseorang yang ingin tampil sebagai pribadi yang baik. Kalau kita berketuhanan tapi nggak berkebudayaan, nanti seperti malaikat. Malaikat itu bertuhan tapi nggak berkebudayaan. Ya. Akhirnya kan sujud ya sujud terus. Suruh bertasbih ya bertasbih terus. Iya kan? Ya. Nah, kita sebagai manusia ini kan diberi akal, ya kan, diberi hati, diberi rasa oleh Tuhan. Maka wujud akal, wujud hati, wujud rasa itulah yang melahirkan kebudayaan. Yang namanya nilai kan abstrak, norma abstrak, ajaran abstrak, iya toh. Nah itu kemudian diwujudkan, dilahirkan dalam bentuk perilaku gitu kan, dalam bentuk karya ciptaan manusia, ya itulah kebudayaan. Maka kalau di dalam Islam kebudayaan itu adalah amal soleh, akhlakul karimah. Makanya Islam yang berkebudayaan itu adalah Islam yang beramal soleh dan berakhlakul karimah. Nah gitu aja, dan gampangnya begitu. Setiap individu beragama menanamkan prinsip berkebudayaan untuk dapat membangun akhlak yang baik, menyelaraskan garis lurus hubungan yang baik antara manusia dan juga manusia dan manusia. Karena dengan membangun budaya yang baik, terutama budaya dalam toleransi, maka keberagaman akan terasa indah. Jadi inilah dia Pancamahabhuta, ya. Ada tanah, api, air, angin, udara, ruang. Ya, ini Pancamahabhuta. Nah, ini yang kita harus jaga sama-sama untuk menjadi keseimbangan. Maka itu yang kita pelihara sehingga betul-betul bangsa ini betul-betul bisa saling bertoleransi. Maka kita katakan kita tidak bisa hidup sendiri. Dalam kebinekaan, maka ada istilah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggruha. Bayangkan di sana, ini intinya di sana. Kita bebas, itulah indah. Taman beraneka ragam, bunga-bunganya indah. Kalau Ki Ahmad Baso menyebut Darussalam, Indonesia itu surga. Sudah, benar. Darussalamnya dunia ini. Sebut dalam naskah Babat Cirebon, naskah paling tertua yang saya dapatkan dari Banten dan Cirebon dari abad 16. Dari riwayatnya Maulana Hasanuddin 1550-an. Itu cerita tentang bapaknya, Sunan Gunung Jati. Ketika masih nyantri, kan beliau kan kelahiran Arab kan, dari Mesir, terus kemudian bapaknya bawa ngaji di Madinah. Suatu hari mimpi ketemu Rasulullah. Ketemu Rasulullah, Nurullah, waktu itu masih namanya Nurullah. Kamu tinggalkan Madinah ini, kamu mengembara cari sebuah negeri yang namanya Pasai dan Ampel. Jadi bukan lagi cinta tanah air ini, konkret ini, perintah Rasulullah ini. Melalui mimpinya Kanjeng Sunan Gunung Jati, waktu masih di Madinah. Datang ke sana, temui seorang guru di Pasai dan di Ampel, dan kamu bermukim di sana. Dan sebarkan Islam, dan angkat. Itulah kenapa Sunan Gunung Jati tampil untuk mengkonkretkan ini, mewujudkan Islam rahmatan lil alamin dari contoh Nusantara. Itulah Indonesia. Dengan keberkahan yang diberikan Yang Maha Kuasa berupa keberagaman, dan keberagaman itu terasa indah tatkala menyatu dengan kebudayaan. Semoga kita semua dapat bersama dalam barisan untuk menjadi manusia berbudaya yang berketuhanan, menjadi manusia yang taat dalam ibadah, teguh dalam prinsip perjuangan, dan patuh dalam aturan.